Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a banyu wa ja'alal syajara batu wa ja'alal misbaha lampu wa ja'alal syajara kayu wa ja'alal syaitana hantu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai perkumpulan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dan mengumpulkan kita di akhirat dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam berbuat taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan rezeki siswa dan siswi sekalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Selalu kami doakan setiap hari, setiap selesai sholat, kami doakan bagaimanapun keadaan kalian, ya, tingkah laku kalian, setiap hari kami mendoakan, ya Allah, orang yang pernah kami ajarkan ilmu walaupun kami banyak kekurangan, ya Allah, mudah-mudahan mereka sukses dunia akhirat. Selalu kami mendoakan, selalu kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang sukses. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di sini tentu mengetahui akan nilai. Kalian di sini berkumpul mengetahui akan makna. Ya, rela berkumpul di sini. Walaupun diatur dulu, sebetulnya kelas SMK ini kelas alit tinggi, berpikirnya sudah bagus, diatur itu sebetulnya gampang saja sudah, sebetulnya seperti itu. Tidak perlu dikondisikan lagi, ketika dipanggil langsung rapi. Karena ini umur SMK sudah, umur aliyah, umur SMA, sebetulnya seperti itu. Ya, nah kita di sini mengetahui nilai, rela duduk di sini. Diilustrasikan saja, misalnya di sini ada emas, di sini ada rumput. Ya, karena kita mengetahui nilai, maka pasti kita memilih emas. Tapi bila kambing yang datang, milih apa kambing? Memilih rumput. Karena kambing tidak tahu nilai. Bila kambing tahu nilai, pasti dipilihnya emas. Ditukarkannya ke rumput, dibak disimpan di rumput. Tapi kambing tidak tahu nilai. Nah, kita berkumpul di sini mendengarkan Bapak di sini ya bernasihatlah, karena ini Jumat Takwa, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam ini artinya pemimpin para hari. Hari apa? Hari Jumat. Wa'idul Muslimin. Hari raya orang Islam. Hari apa? Hari Jumat. Walaupun yang menyampaikannya nih orang dalam juga. Arti orang dalam ini ya tiap hari bertemu. Kalau membosankan wajar saja. Ya, orang dalam juga. Ya. Yang kedua orang yang menyampaikannya ya berusahalah. Ya, berusaha ini disampaikan kepada seluruh siswa dan siswi agar ini menjadi kita lebih baik lagi dalam setiap hari kita berkumpul di sini.
Siswa dan siswi sekalian, kalian tahu siapa idola kalian? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini idola kita ini. Ya, orang yang nomor satu di antara manusia adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahu kita perjalanan hidup beliau. Dengan tahu perjalanan hidup beliau, sirah beliau, maka kita akan mencontoh beliau. Lalu keseharian kita akan bagus, akhlaknya bagus, ya, perilakunya bagus karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersenandung dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik beliau dengan penuh kesabaran. Beliau dididik di padang pasir yang tandus supaya melatih agar hidup ini sabar, tabah, tahan mental. Beliau dididik di padang pasir yang tandus. Di Arab itu ada dua. Ada masyarakat madani namanya, masyarakat perkotaan. Yang kedua A'rabi namanya. A'rabi ini masyarakat gunung, di dusun tinggal, di padang pasir yang tandus. Di situ Nabi. Agar apa? Agar nanti memimpin umat sudah siap. Nabi dicela, Nabi dihina, tapi beliau tetap tabah. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham disebutkan bahwa para nabi itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi yang lain, nabi itu ciri-cirinya orangnya bungas, bungas, orangnya tampan, ya. Bagus, ketemu Nabi Isa, perawakannya tinggi, hidung mancung, ya, mata galak, punya sempurna semuanya Nabi. Nabi Musa, bagus, mukanya, ya, awaknya bagus. Apa di orang sekarang nih? Awak yang bagus tuh Pak? Respeknya? Ya, tampan para nabi itu. Nah, makanya kalau orang ada mengaku jadi nabi, pertama-tama yang dilihat muhanya loh. Kenapa banyak orang di zaman Nabi sudah mengaku jadi nabi? Ada namanya Musailamah. Musailamah mengaku jadi nabi. Nabi hidup sudah mengaku jadi nabi. Istrinya namanya Jasa, mengaku jadi nabi. Jadi suami istri mengaku jadi nabi. Di Indonesia banyak orang mengaku jadi nabi. Ya, ada namanya di Jawa itu Gatot namanya. Mengaku jadi nabi, banyak pengikutnya. Padahal kita tahu nabi itu khatamun nabiyina wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ada lagi di Ciputat mengaku ya dapat ilham dari malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Banyak pengikutnya. Ada lagi di Jawa Timur, namanya Tukimin.
namanya Tukimin, mengaku jadi nabi, banyak juga pengikutnya. Nah, tadi apa mengidentifikasi nabi itu, lihat mukanya dulu. Nah, tampan kah ada? Tukimin mengaku jadi nabi. Bila kita membaca syahadat, bila Tukimin jadi nabi, katanya aman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tukimin rasulullah. Kan nyaman kita. Nah, maka oleh sebab itu kita harus mengenal Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengenal Nabi? Maka kita harus membaca-baca tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi? Kita menghadiri pengajian agama, majelis taklim, tausiah agama minimal 1 minggu sekali. Dengan adanya kita menghadiri pengajian agama, tujuan kita menuntut ilmu, silaturahim, maka isi hati kita ini terpenuhi nutrisinya. Jadi siswa-siswi sekalian, selain kita memenuhi nutrisi yang di luar jasmani dengan makanan-makanan yang bergizi, protein, karbohidrat terpenuhi di tubuh kita, tapi yang di dalam juga harus dipenuhi nutrisinya. Dengan cara apa? Menuntut ilmu agama supaya terpenuhi, supaya tidak salah jalan, ya, supaya akhlak kita bagus. Harus menghadiri pengajian agama. Karena kita mudah sekali menyimpang. Makanya kita dalam sehari itu mengerjakan sholat. Dalam sholat itu ada surah Al-Fatihah, lafaznya ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjuki kami jalan yang lurus, yang benar. Nah, jadi tidak lepas kita kehidupan kita dari mengerjakan sholat. Dilatih bangun subuh, zuhur, asar di sini dikerjakan, dibimbing. Jangan ngalih, dibimbing. Jangan ngalih, dibimbing kepada kebaikan. Selama orang yang ada di sini, para guru-guru dan karyawan mengarahkan kepada yang baik-baik, ikuti. Kecuali guru dan karyawan menyuruh kepada gawian yang menyalahi syariat. Guru misalnya, nih sabu nih, nah misalnya kita cium bersama-sama sabunya, cium kah hirup kah? Kita cium sabunya, nah itu menyalahi syariat. Selama yang diarahkan baik, ayo kita kerjakan. Ini sudah umur SMK, bukan kekanakan PAUD, bukan kekanakan TK. Kelakuan di kelas jangan kayak kekanakan TK. Hati di depan begitu ya enggak. Ini si Hafiz mah ulunnya. Itu kekanakan TK itu. Kayaknya bahan tupang awak itu kekanakan TK juga. Kayaknya berbukahan, umur SMK bukahan, kekanakan TK juga itu. Jadi umur SMK ini umurnya sudah dewasa. Bahasa Bapak tadi alih tinggi sudah cara berpikirnya. Nah, kalau diatur masih ngalih, ayo perbaiki mulai sekarang. Perbaiki mulai sekarang. Ini kita mencontoh Rasulullah nih. Mencontoh Rasulullah. Di dalam kelas, bila gurunya masuk mengajar, ayo siapapun gurunya. Guru ini kita jujur, banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya. Kondisikan sudah dengan baik. Bapak ini sangat rindu dengan keadaan yang tentram dalam kelas.
Sebagaimana Bapak dulu menuntut ilmu, rindu seperti itu. Walaupun orangnya, Bapak jujur saja, kami ini dulu nih menuntut ilmu, macam-macam juga kelakuan, macam-macam juga. Bagi orang sekolah pondok pesantren, tak loncat pagar, habis loncat pagar, masuk dalam taksi. Sekalinya dalam taksi itu wali kelasnya sekalinya. Nah, macam-macam jual kelakuan, luar biasa juga. Bila ketahuan baru kok, nah pajahnya jadiin rukunnya di tangan sampai pajah. Bila ketahuan loncat pagar, ada pohon, ada serangganya, ikan ku ikat dulu di sinilah di sini. Adalah kami mau ikat sini. Hendak diikatnya. Hah? Lalu hendak diikat. Ada dah kami nak hendak macam-macam tuh. Paling digigit sedikit. Nah. Ya kalau boleh. Tapi apa ini? Tapi apa? Di dalam kelas kami luar biasa tenangnya. Nakal-nakal tapi dalam kelas biar guru buka kitabnya, diamnya sudah luar biasa. Ya, tenang sudah mendengarkan apa yang dijelaskan guru. Nah itu kami rindu dengan seperti itu. Dalam kelas guru masuk mengajar. Jangan lagi main handphone, hentikan gamenya itu. Hentikan. Ini sewaktu-waktu kalau kami masuk dalam kelas, handphonenya tidak dikondisikan, maka kami tertibkan pada sekolahan yang lain kami berikan bahwa selama pembelajaran handphone tidak boleh digunakan lagi. Nah, apakah siap seperti itu? Mas, siap ya, Afif? Ada yang siap? Nah, karena kita menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo pakai akhlak Nabi. Kita ini memakai akhlak Nabi saja. Nah, yang lebih tua dari kita sedikit umurnya, kita hormati. Hormati. Bagus-bagus kelakuan kita. Bila diarahkan yang baik, ayo ikuti dengan baik arahan-arahan tersebut. Ya, ini kita ada Pak berpanas ini sedikit karena ini vitamin. Lain jam 2 siang itu lain. Bila jam pagi ini bervitamin sehat di sini. Jadi Bapak di sini rencana 2 jam menyampaikan. 2 jam rencana nih. Ya. Rencana. Hah? Siap Pak Jawab? Karena kita bervitamin nih. Siap 2 jam. Bila siap, Bapak bacakan terus kitabnya. Lah, duduknya tegaklah jadilah. Jangan berlungkuk duduknya. 2 jam siap. Dua jam siap kalau binian. Siap. Bila kada siap 2 jam tadi diskon 80%. Nah itu tadi. Kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oleh sebab itu, di sini anak-anak Bapak sekalian, dianggap orang tua kalian di sini. Karena jar Nabi orang tua itu ada 3. Pertama adalah orang yang melahirkan kalian. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah mertua kalian kena bila berlaki, bila berbini.
Maka di sini kita, ya, apabila diarahkan kebaikan, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian masuk ke WC, pakai adabnya. Pakai adab apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila masuk WC, masuk dengan kaki kiri, diamalkan. Jangan ingat ini contohnya. Keluar WC, kaki kanan. Nyatakan. Di WC ketika buang air kecil sudah Bapak sampaikan rancak harus bedungkong. Ya, bedungkong. Supaya air di dalam bak tidak tersebar. Supaya bedungkong kita, bahasa banjirnya tiis, buang air kecil. Penting itu. Ini hal-hal yang menyangkut taharah kesucian kita. Luar biasa, ini Bapak yang menyampaikan nih. Bayangkan kalau kita meninggalkan najis di sebuah bak air yang mana airnya sedikit. Ini berdosa kita, ini mukallaf semuanya. Dibebani kewajiban. Bila melakukan sesuatu yang melanggar, maka itu dibebankan dosa. Ya. Nah, apa yang kita contoh di sini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi siswa dan siswi sekalian, ketika akan, maka jangan lagi untuk sulit diarahkan. Ya, kami di sini terbatas, tenaga kami terbatas. Oleh sebab itu, ketika diarahkan, ini umurnya sudah umur SMK, maka cepat-cepat melaksanakan apa yang kami arahkan. Kemudian Bapak ingin menyampaikan satu buah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadisnya adalah sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah. 7 golongan. Yauma la zilla, di hari yang tidak ada naungan. Illa zilli, kecuali kenaungan Allah. Ada 7. Kita ini kalau sudah di akhirat nanti semuanya di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat di mana manusia dikumpulkan di tempat yang satu. Nah, mahsyar tadi. Maka semuanya dikumpulkan. Yauma la zilla, tidak ada naungan di padang mahsyar itu. Oleh sebab itu kita ini di dunia ini, umur umat Nabi ini ma baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Ayo ingat kita di dunia. Ya, ingat kita di dunia, jangan menyimpang. Jalan yang lurus saja. Makanya tadi sholat dikerjakan, kita berdoa di sini dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, agar tidak mudah menyimpang. Karena ketika menyimpang nanti terjadi penyesalan. Di sini sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai selesai. Ingat orang tua di rumah. Kita menuntut ilmu ini dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ingat di rumah, orang tua kalian berjuang untuk membayarkan SPP kalian. Selain SPP, ongkos jajan ke sini. Dipikirkan itu. Kalau menuntut ilmu di sini tidak sungguh-sungguh, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, seadanya saja menuntut ilmu, maka tidak kasihankah dengan kedua orang tua? Yang mengongkosi di sini nih kedua orang tua. Ini rata-rata diongkosi nih oleh kedua orang tua. Ada sebahagian yang bekerja malam untuk memenuhi
bayar SPP tiap bulan ada, akan tetapi sedikit saja di sini. Tapi kata Bapak, ada yang bekerja malam, ya, maka sekolah belajar tetap nomor satu, tetap nomor satu. Nah itu pesan Bapak, maka dikerjakan dengan baik. Sekolah tetap nomor satu. Tidak ada alasan ketika bekerja lalu keuyuhan sekolah tidak ada itu. Nah itu menyatakan umur umat Nabi terbatas, maka kita hati-hati ya, karena di akhirat tidak ada naungan kecuali ada 7 orang ini. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini tidak mesti presiden, gubernur, bupati, tidak mesti. Kita pun jadi pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Itu termasuk pemimpin yang adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, pertama adalah imamun adilun. Di dalam hadis Nabi ini, imamun adilun ini diletakkan nomor 1 karena pentingnya seseorang yang mempunyai keadilan. Yang kedua, sabun nas'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Rajin beribadah kepada Allah. Subuh sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Rajin beribadah kepada Allah. Yang belum terbiasa, biasakan. Karena sholat subuh apabila dikerjakan, maka pahalanya luar biasa di sisi Allah. Makanya dalam Al-Quran itu lafaznya adalah aqimis sholat, kerjakan sholat. Artinya dalam mengerjakan sholat itu ada kesungguhan. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat 5 waktu dan sholatul wusta. Sholat wusta ini ada 2. Pertama adalah sholat subuh, karena itu memang agak berat dikerjakan. Karena manusia malam itu adalah dalam keadaan istirahat. Yang kedua adalah sholatul wusta, ini ditafsirkan sholat asar. Sholat asar ini juga agak berat dikerjakan karena manusia beraktivitas dari pagi mungkin sampai sore, lalu berat dikerjakan. Nah, maka sholat subuh, sholat asar ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh waktu masih tertidur lalu bangun berat, asar karena banyak beraktivitas, dan kadang-kadang aktivitasnya itu menjadi ujian. Orang nang berjualan sampai asar, lalu jualannya laku benar, sehingga sholat asar bisa terlupakan. Orang nang katu cuma unjun pas asar sampai hendak jam 5, jam setengah 6, mau unjunnya mematuk benar. Nah, mematuk benar mau unjun, itu adalah ujian. Barang siapa bisa mengkondisikannya, maka itu dia sholat asar, maka pahalanya lebih besar daripada sholat yang lain. Nah ini ya, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun dzakarallah fi khala'in fafadat ainahu. Seseorang yang di dalam kesunyian mengingat Allah, fafadat ainahu, maka mengalir bercucuran kedua air mata. Nah ini orangnya mengakui kesalahan, orangnya mengakui kekhilafan, dia ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu sunyi, lalu mengalir kedua air matanya sambil mengingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ingat kepada Allah, mengalir kedua air matanya, itu nanti mendapat naungan di hari akhirat, mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bercucuran air mata.
Bisa juga bercucuran air liur berzikir lalu teguringan. Kata papa itu, yang penting sudah bercucuran. Ya, fafadat ainahu. Memang yang bercucuran adalah air mata. Tapi bila air liur bercucuran, tapi sudah berusaha baca Quran. Waktu bulan puasa bercucuran air liur. Nah, maka pahalanya juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wahai Muaz, baca zikir ini setelah sholat 5 waktu. Lalu pejamkan mata engkau, wahai Muaz. Pejamkan mata setelah sholat 5 waktu. Ghammid ainaika. Pejamkan kedua mata engkau setelah sholat. Berwirid sudah, berzikir sudah, berdoa sudah. Lalu penutupnya ghammid ainaika. Pejamkan kedua matamu. La ilaha illallah. Coba pejamkan matanya semuanya. Pejamkan matanya semuanya. Bapak membaca dulu, kalian mengikuti. Ghammid ainaika. Pejamkan kedua mata engkau. Pejamkan matanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini keutamaannya? Bila membaca itu selepas sholat 5 waktu, kita ingat kepada Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi berusaha kita, nah, berusaha menangis. Baca Quran biar Nabi berusaha menangis. Karena Al-Quran turun dengan penuh kesedihan. Baca Quran dengan menangis. Bila baca Quran tidak bisa menangis, fa'illam tabaku. Bila baca Quran kita kau menangis, fatabaku. Maka buatlah menangis supaya menangis diiris bawah. Nah, anda katakan kamu ke mata keringet. Nah, itu belajar kira-kira bagi mata supaya menangis. Intinya buat menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, ini hadis Nabi berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Hatinya selalu terpaut ke masjid. Ini biasakan hati. Bila dipanggil zuhur, sudah siap-siap ke masjid untuk melaksanakan sholat. Apalagi hari Senin dan Rabu. Nah, kita mengadakan pengajian. Jangan dibuat-buat untuk terlambat. Karena ketinggalan kan ilmunya. Nah, di jam 11:55 sudah mulai pengajian. Walaupun masih ada yang datang sholat tahiyatul masjid, pengajiannya sudah dimulai jam 11:55. Kerjasamanya, kalau kami saja yang mengerjakan, tapi tidak ada kerjasamanya dari siswa-siswi sekalian, maka pengajian tidak akan jalan. Yang seperti ini nih, kalau tidak ada kerjasamanya, tidak akan jalan. Kalau siswa-siswi sekalian sulit diatur, nah maka lambat dimulai. Ya. Maka ini kerjasamanya. Sekali lagi kerjasamanya. Walaupun sekali lagi kami banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Nah, jadi hati kita ini terpaut ke masjid. Minimal zuhur asar, hati kita terpaut ke masjid. Hantar ke masjid hati kita, tidak terpaksa. Jadi yang ada terpaksa, buang keterpaksaannya itu. Kita ubah niatnya. Oh, ke masjid ini bukan karena suruhan guru. Nah, hilangi itu karena suruhan guru. Tapi semata-mata adalah niat untuk mencari keridhaan Allah. Ubah niatnya semuanya sudah. Diubah niatnya.
Ya, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk pekerjaan diawali dengan niat. Maka ubah niatnya sudah. Yang ada keterpaksaan ke masjid disuruh sudah perbaiki. Perbaiki. Lanjut. Wa rajulani tahaba fillah. Seseorang, dua orang atau beberapa orang yang mencintai karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Nah, ini orangnya ketujuh, bakawan. Ya. Dalam bakawan itu apa yang dikisahkan tentang ilmu? Ya, bakawan akrab berdua. Tapi nang di Jawi adalah yang membuat Allah cinta. Nah, bercintaan berdua. Nah, antara laki-laki dengan laki-laki, ya, antara perempuan dan perempuan cintaan dalam tanda kutip cintaan Nah, dalam tanda kutip. Nah, kadang di bawah pohon, kalau baru duaan kada. Lain ini maksudnya. Ini adalah apa yang digawi yang membuat Allah cinta. Wah, bila kamu majelis berdua, kamu majelisnya berdua. Ya kan? Berdua. Nah, lalu pada sewaktu-waktu mereka ini berpisah karena suatu hal, akan tetapi berpisahnya juga karena Allah. Maka ini dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa rajulun da'athum ra'atun dzata mahsabin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ada seseorang yang diajak perempuan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Perempuannya nih orangnya Jamal ini cantik. Mansabin, punya keturunan yang bagus. Maka seseorang tadi, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Luar biasa nih. Diajak seseorang, ya, untuk melakukan zina. Lalu apa jawabannya? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini. Maka di hari akhirat nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Artoni misalnya, nih Artoni diajak perempuan, ujar Artoni, inni akhafullah, ulun takut lawan Allah. Ya Artoni lah. Yalah jawabannya itulah. Luar biasa Artoni. Kan diajak orang, ulun takut lawan Allah. Artoni lah. Luar biasa. Yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Orang ini bersedekah. Sampai-sampai ini yang bersedekah ini tangan apa? Tangan kanan. Tangan kirinya tidak mengetahui, ini simbolik namanya. Artinya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka ini orang ini dapat naungan di hari akhirat. Kalau di masjid bang, di masjid untuk niatnya supaya orang juga menyumbang, bagus. Nah ini yang menyumbang untuk pembuatan WC masjid, misalnya siapa namanya, itu bagus. Supaya apa? Supaya orang termotivasi. Nah ini 7 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi apa? Mendapat naungan di hari akhirat. Nah ini ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Diskon saja, diskon enggak? Baik, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang tidak berkenan,
Ya, demi kalian juga Bapak masuk kelas, tiba-tiba Bapak mengidit. Nah, itu mau Pak, mau ingin kalian sukses, kalian mau mendengarkan ilmu supaya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf dari diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila ma yardahu wa yuhibbuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong